Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan Girindra Ahmad Johari, Angkatan 20, NIM 005, kemudian ada Bagus Satria, Angkatan 2020, NIM 136, ada Dimas Iskandar, Angkatan 20, NIM 150, dan saya sendiri, Dimas Cahyo Rizaldi, Angkatan 20, NIM 153, dan yang terakhir ada Muhammad Riza Ainul Yakin dengan NIM 162. Kelompok kami akan membahas tentang asumsi non-autokorelasi. Asumsi non-autokorelasi. Autokorelasi didefinisikan sebagai adanya korelasi antar satu pengamatan dengan pengamatan lainnya, tetapi tidak dalam satu variabel yang sama. Dalam kaitannya dengan asumsi OLS atau autokorelasi merupakan korelasi antara error dari satu pengamatan dengan error dari pengamatan lain. Fenomena autokorelasi seringkali terjadi pada data time series. Autokorelasi juga dapat terjadi akibat bias spesifikasi atau tidak memasukkan variabel independen tertentu dan atau kesalahan model fungsional. Kemudian ada pendeteksian autokorelasi. Uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin, Watson, dan uji LM, Prince-Godfrey. Kemudian untuk hipotesisnya yang melandasi uji asumsi autokorelasi yaitu H0 tidak terdapat autokorelasi dan H1 terdapat autokorelasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Girindra Ahmad Johari. Uji turbin Watson. Uji turbin Watson merupakan uji yang paling umum digunakan untuk mendeteksi autokorelasi. Dalam uji turbin Watson, terdapat dua titik kritis yang digunakan, yaitu upper critical value DU dan lower critical value DI. Kriteria deteksi autokorelasi dengan statistik uji turbin Watson yaitu jika D kurang dari DI atau D lebih dari 4 min DI maka H0 ditolak. Jika DU kurang dari D kurang dari 4 min DU maka gagal tolak H0. Jika DI kurang dari D kurang dari DU atau 4 min DU kurang dari D kurang dari 4 min DI, maka uji turbin Watson tidak menghasilkan hasil yang akurat, inkonklusif. Contohnya ada di tabel bawah ini. Uji LM Bruce Godfrey. Salah satu syarat uji turbin Watson adalah variabel independen harus bersifat fix, sehingga bila dimasukkan log variabel dependen sebagai variabel independen atau YT-K yang bersifat stokastik, maka uji turbin Watson menjadi tidak sah. Selain itu, uji turbin Watson juga hanya bisa diterapkan untuk model AR dan tidak berlaku bila digunakan model auto regresif yang lebih tinggi seperti AR2, AR3, dan seterusnya, serta model moving average MA. Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, maka digunakan uji Bruce Godfrey. Permasalahan yang sering dihadapi dalam uji Bruce Godfrey adalah penentuan banyaknya atau panjang lag yang akan dimasukkan dalam model. Metode untuk menentukan panjang lag optimal adalah dengan trial error untuk berbagai nilai R. Kemudian perhatikan nilai AIC dan SIC dari model-model yang dihasilkan. Model dengan lag optimal adalah yang memiliki AIC dan SIC terkecil. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah autokorelasi. Yang pertama adalah ketik pada komen, yaitu write, terus masukkan variabel Y, X1, X2, dan X3. Kemudian enter. Yang kedua, ketik predict U, reset. Kemudian enter. Dan langkah yang ketiga adalah ketik gen U1 sama dengan kurung sama dengan
U baru buka kurung, underscore N min 1 tutup kurung. Dan langkah yang selanjutnya adalah ketik W terus buka kurung, getter, masukkan variabel U dan U1 di sebelah kanan. Nah, itu enter. Nah, setelah muncul grafik, silahkan di minimize. Terus ketik ts set, terus masukkan variabel tahun. Kemudian enter. Dan ketik start Watson. Kemudian enter. Nah, akan muncul nilai Durbin Watson yaitu 1,235885. Kemudian ketik start Godfrey untuk uji LM. Nah, nilai LM tersebut 0,3329. Hipotesis HO sama dengan tidak terdapat autokorelasi, H1 sama dengan terdapat autokorelasi. Selanjutnya, kriteria pengujian. Jika D kurang dari DL atau D lebih dari 4, min DL maka HO ditolak. Jika DU kurang dari D, kurang dari 4, DU maka gagal tolak HO. Jika DL kurang dari D, kurang dari DU atau 4, min DU kurang dari D, kurang dari 4, min DL, maka uji Durbin Watson tidak menghasilkan hasil yang akurat. Hasil pengujian dari model estimasi di samping didapatkan nilai Durbin Watson stat sebesar 1,235885. Diketahui bahwa N sama dengan 10, K sama dengan 3, min 1 sama dengan 2. Dari tabel DW didapatkan nilai D L sama dengan 0,6972 dan DU sama dengan 1,6413. Nilai statistik uji Durbin Watson untuk model ini adalah D sama dengan 1,235885, DL sama dengan 0,6972, DU sama dengan 1,6413, 4 min DL sama dengan 3,3028, 4 min DU sama dengan 2,3857. Interpretasi dari hasil uji Durbin Watson di atas nggak ada, Pak. Dari hasil uji Durbin Watson di atas diperoleh nilai Durbin Watson stat sebesar 1,235885, di mana nilai tersebut DU kurang dari 4, kurang dari 4 min D underscore U, maka inkonklusif. Dengan kata lain, uji Durbin Watson masih ada autokorelasi. Dan yang selanjutnya B, uji Breius-Godfrey dengan stata. Hipotesis HO sama dengan tidak terjadi autokorelasi, H1 sama dengan terjadi autokorelasi. Kriteria pengujian, probabilitas CHI lebih dari 0,05 maka terima HO. Prob CHI kurang dari 0,05 maka tolak HO. Berdasarkan hasil uji LM Breius-Godfrey, dari output diperoleh prob CHI sama dengan 0,3329. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga diputuskan untuk menerima HO, atau dengan kata lain tidak terjadi autokorelasi. Baik, tadi penanganan seperti ini. Mencari uji Dwetsen-nya. Itu tadi uji Dwetsen temu seperti 1,23585. Itu masih terjadi autokorelasi. Seharusnya apabila terjadi autokorelasi itu harus diuji coba lagi dengan penanganan. Jadi rek spasi U spasi U1, no konstan, baru di enter. Ya, setelah di enter hasilnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya itu rek spasi D atau Dwetsen, kurung buka variabel Y, kurung tutup spasi D,
kurung buka, variabel X-nya dimasukin, kurung tutup, enter. Nah, memperoleh hasil seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya itu mencari start Duetson, uji Duetson. Klik start Duetson. Nah, memperoleh hasil sebesar 1,61195, yaitu dicek di. Wes. Nah, kemudian setelah memperoleh data penanganan, yaitu langkah komannya itu dari masukin. Kemudian interpretasinya hasil pengujian penanganan Duetson. H0 tidak terdapat autokorelasi, H1 terdapat autokorelasi. Kriteria pengujiannya yaitu jika D kurang dari DL atau D lebih dari 4 min DL, maka H0 ditolak. Jika DU kurang dari D kurang dari 4 min DU, maka H0 gagal, menolak. Jika DL kurang dari D kurang dari DU atau 4 min DU min D min 4 min DL, maka uji Davenport tidak dapat menghasilkan hasil yang akurat atau inkonklusif. Dan apabila terjadi penanganan di data dan sudah tidak ada penanganan lainnya, itu ditulis data apa adanya. Contohnya seperti ini. Dari model di atas, estimasi di atas, didapatkan nilai Darwin Watson sebesar 1,611925. Diketahui bahwa N sama dengan 10, N yaitu tahun, K variabel X sama dengan min 3, min 1, dengan 2. Dari tabel Darwin Watson didapatkan nilai DL sama dengan 0,6972 dan DU sama dengan 1,6413. Nilai statistik uji DW untuk model ini adalah seperti ini. Terus memasukinnya, grafiknya itu seperti ini. Berarti DW masuk di sebelum masih kurang dari DU. Artinya masih terjadi penanganan. Nah, apabila terjadi seperti ini, maka datanya ditulis apa adanya dan dijabarkannya seperti ini. Interpretasi dari nilai hasil uji DW di atas diperoleh bahwa sebesar 1,6119, di mana uji DW tersebut masih inkonklusif atau masih terjadi autokorelasi.